selamat siang dan selamat datang di Mata Najwa. Tepuk tangannya dong. Siang ini kita akan menyorot tajam apa yang menjadi ancaman nasional sesungguhnya, bukan dari kekuatan militer negara lain, tapi dari persoalan yang tumbuh subur di halaman belakang rumah kita sendiri. Dari jerat judi online di ponsel, hingga rusaknya kepercayaan pada hukum. Ini adalah ancaman yang menggerogoti pondasi bangsa secara perlahan. Untuk mengurainya, telah hadir di studio virtual rekan-rekan kita yang akan memberikan pandangan dari berbagai sudut pandang. Yang pertama ini ada Mbak Nira dari sudut ekonomi. Selamat siang Mbak Nira. Masih di Selamat mute siang Mbak Nira. Najwa dan teman-teman semua. Selamat siang Mbak. Selamat Selamat siang siang, Mbak. Maaf. Oke, kemudian ada Mas Mada dari sudut sosial. Terima kasih sudah hadir. Ya, sama-sama Mbak Najwa. Baik, terus bergabung juga Mbak Intan dari sudut budaya. Ya, selamat siang Mbak Najwa. Dan kemudian ada Mas Rais nih dari sudut politik. Selamat siang Mas Rais. Siang Mbak Najwa. Oke, sebagai pembuka nih, saya mau tanya dulu, pernah kan dengar slogan Indonesia Emas 2045? Pernah Mbak? Tentunya pernah Mbak. Ya. Pernah kan ya? Oke. Iya. Dengan beragam isu yang melanda negara ini, dari pandangan teman-teman nih, mungkin nggak sih slogan tersebut bisa tercapai? Mungkin dari aku minta pandangan dari Mbak Intan dulu nih. Iya Mbak, kalau menurut saya, kalau ditanya apa bisa tercapai, saya pikir masih mungkin ya, walaupun jalannya tentu tidak mudah. Kita masih menghadapi banyak isu, mulai dari kualitas pendidikan, ketimpangan sosial, dan lain-lain yang akan kita bahas nanti. Dan semua itu menjadi tantangan besar bagi kita semua. Baik, baik, baik. Kemudian dari Mas Mada, gimana Mas? Tanggapannya? Kalau saya sebagai ASN, saya melihatnya sih Indonesia Emas 2045 itu bakal tercapai. Tapi syaratnya berat. Kita harus serius ngeberesin masalah fundamental kayak korupsi, kesenjangan ekonomi, dan kualitas SDM. Tanpa itu, slogan tinggal jadi jargon semata. Dengan itu, mimpi bisa pelan-pelan diwujudkan. Mungkin itu, Mbak. Oke, oke, oke. Kemudian ini nih dari Mbak Nira nih. Wah, pertanyaan sangat bagus ya Mbak Najwa. Kalau dari saya sih, Indonesia Emas 2045 itu sangat mungkin tercapai ya, tetapi seperti dari teman-teman lain, ternyata banyak juga ya tentangnya. Khususnya dari sudut pandang ekonomi ini ada 3 permasalahan utama nih Mbak Najwa dan teman-teman. Yang pertama, tadi itu yang pertama itu tadi kesenjangan ekonomi, lalu ada lapangan kerja juga yang karena kesenjangan ekonomi, jadi lapangan kerja itu sangat sedikit ya gitu ya Mbak Najwa. Dan banyak lagi sih tantangan lain selain di ekonomi ini dan di sudut lain juga pasti ada tantangan begitu Mbak. Jadi memang sangat mungkin tercapai, tapi memang sulit begitu jika kita tidak bersama menuju ke sana. Ya, setuju, Mbak. Setuju. Kemudian dari Mas Rais, gimana Mas? Iya Mbak. Jadi kalau dari saya sih, mungkin agak berbeda ya daripada pandangan teman-teman. Kalau dari saya, dari sudut pandang politik, jujur saya masih skeptis terhadap slogan Indonesia Emas 2045. Karena kenapa? Karena dilihat dari stabilitas politik akhir-akhir ini, slogan tersebut tampaknya hanya menjadi angan-angan semata. Karena kenapa? Karena generasi-generasi muda tampaknya mereka masih kebingungan dan mental serta psikologi mereka tampaknya masih belum siap untuk menghadapi perkembangan teknologi. Seperti itu, Mbak. Baik, baik, baik. Bagus nih tanggapannya dari teman-teman. Jadi ini Indonesia Emas 2045 ini kan ini gagasan yang udah tercetus dari pemerintahnya Pak Joko Widodo ya pada tahun 2019 lalu yang berbunyi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, maju, adil, dan makmur pada peringatan ke-100 tahun kemerdekaan Indonesia nih pada tahun 2045 besok. Terkait
berdaulat, maju, adil, dan makmur ini nih. Sekarang kan masih banyak ini ya, isu-isu yang mengancam dari 4 poin slogannya tadi ya. Ini nih, yang pertama, saya mau bahas tentang lapangan pekerjaannya ini, yang tadi sudah dibahas Mbak Mira ya, terkait pendapatnya tadi. Betul, Mbak. Mm-mm. Jadi berita-berita akhir-akhir ini kan menunjukkan ini ya, fenomena maraknya judul pinjol ya di kalangan menengah ke bawah ya, yang sangat mengkhawatirkan. Dari sudut pandang ekonomi nih, apa mungkin fenomena itu murni disebabkan oleh rendahnya pendapatan masyarakat, atau mungkin ada faktor lain nih? Gimana Mbak? Baik, mengenai hal tersebut bisa dibilang itu adalah suatu lingkaran setan ya Mbak Najwa. Karena rendahnya pendapatan dan daya beli yang semakin meningkat itu menjadi hal yang utama yang menyebabkan banyaknya judol dan pinjol. Karena pinjol ini kan salah satu akses yang mudah didapat oleh masyarakat. Tidak ada persyaratan yang sesulit bank konvensional biasanya. Kemudian untuk judi online ini karena diiming-imingi oleh kekayaan yang instan sehingga orang itu mudah juga nih ikut judi online karena kita hanya memasukkan sekian dan kembalinya tuh bisa berkali-kali lipat. Itu hanya di awal saja tentunya dan mereka tidak tahu bahwa di akhirnya menjadi lingkaran setan untuk mereka sendiri, sehingga kebanyakan ketagihan dari judi online itu gitu. Keduanya itu menjadi suatu predator yang untuk keputusasaan ekonomi masyarakat kita gitu ya Mbak Najwa. Kalau dari pandangan saya seperti itu. Terima kasih Mbak Najwa. Baik-baik, keputusasaan ekonomi ya Mbak tadi. Oh, bagus banget nih kata-katanya. Jadi bisa dibilang judul ini tuh kayak jurang yang apa ya, seperti tanpa batas gitu ya. Sekalinya kita terjun tuh bakal terus itu tadi sih biasanya seperti ketagihan. Jadi kayak susah nih keluarnya kalau udah masuk ke lingkaran itu ya. Siklus yang Betul Mbak. berulang ya, Mbak. Betul. Betul. Karena mereka dijanjikan penghasilan berkali-kali lipat secara instan begitu Mbak Najwa. Oh, benar. Nah, saya mau tanya nih ke Mas Mada ya. Apa sih kira-kira dampak sosial yang paling merusak dari fenomena judul ini? Ketika misalnya nih, satu keluarga nih terjerat pinjol atau judul nih. Oh, oke, terima kasih. Dampak sosialnya sebenarnya jauh lebih dalam daripada sekedar masalah finansial, Mbak Najwa. Begitu satu anggota keluarga terjerat pinjol atau judol, efeknya bisa menular ke seluruh rumah tangga hingga lingkungan sekitar. Yang pertama, sebenarnya itu letaknya relasi dalam keluarga. Utang yang menumpuk bikin tekanan psikologis, pertengkaran suami istri, hilangnya kepercayaan antara anggota keluarga, bahkan bisa berujung kekerasan domestik hingga nyawa melayang, seperti ada kasus pembunuhan dan anggota keluarga yang bunuh diri akibat ada dampak dari pinjolnya itu. Kemudian yang kedua itu hilangnya kepercayaan sosial di lingkungan. Orang yang terjerat utang seringkali menarik diri dari komunitas karena rasa malu. Kalau sampai debt collector datang, stigma sosial makin berat. Dianggap tidak bertanggung jawab, meskipun awalnya mereka hanya terjebak karena kondisi, ada juga yang malah berujung melakukan kriminalitas untuk membayar utang tadi, atau karena kondisi mentalnya yang sudah tidak terkontrol. Kemudian yang ketiga itu ada yang lebih berbahaya lagi, yaitu seperti yang disebutkan Mbak Nira tadi, adalah lingkaran setan. Tapi di sini yang dimaksud itu lebih spesifiknya itu intergenerasi kemiskinan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah anak-anak di keluarga dari yang pelaku judol dan pinjol tadi itu menjadi korban secara tidak langsung. Seperti sekolahnya menjadi terganggu, kebutuhan gizi dan pendidikan dikorbankan demi melunasi utang. Ini yang bikin masalah pinjol dan judol tidak berhenti di satu generasi, tapi bisa menurun ke anak-anak mereka. Jadi, dampaknya itu bukan cuma ekonomi pribadi saja, Mbak, tapi keutuhan keluarga dan jaringan sosial kita itu ikut terkikis. Bahkan juga berimbas di generasi muda Indonesia. Dan ini yang bikin fenomena ini berbahaya, karena bukan cuma bikin
orang miskin makin miskin, tapi juga bikin mereka kehilangan pijakan sosial untuk masa depan. Begitu Mbak Najwa. Iya, ini benar banget nih, Mas. Kita kan ini kalau kita pergi keluar-keluar gitu sering banget ya kita nemu lihat anak-anak pada keliaran di jalanan, di bangju-bangju gitu kan ya, untuk cari sepeser uang demi sesuap nasi gitu ya. Eh, Kayak kehidupan masa kecilnya cuma habis untuk mereka bertahan hidup gitu lah istilahnya, bukan untuk bermain, belajar kayak hak-hak anak yang seharusnya gitu lah istilahnya. Nggak ada eh, kasih sayang dari orang tua juga ya seringnya kayak gitu tuh. Miris banget kalau kita Ya, lihat tuh. Oke, oke. ya benar sekali Mbak. Kemudian nih, saya mau ke Mbak Intan nih. Tadi kan terkait judul pinjol ya. Ini kan apa ya? Bisa dibilang kayak budaya yang seperti tadi Mbak Nira bilang ya. Mereka pengen instan kaya secara instan ya ini. Bisa dibilang budaya instan nih. Nah, di sini apa ada pergeseran budaya ya? Eh, Kayak hal yang sebenarnya nggak normal tapi kita kita anggap normal lagi gitu loh sekarang ini kayak gitu. Iya Mbak, jadi seperti dinormalisasi. Jadi sebenarnya kalau saya lihat-lihat memang ada pergeseran nilai yang signifikan ya Mbak di masyarakat. Budaya konsumerisme yang digencarkan di media bisa membuat banyak orang ngerasa harus memiliki sesuatu di luar batas kemampuannya. Contohnya aja orang-orang banyak yang menunjukkan dan memamerkan barang-barang branded ataupun aset di media sosial, dan hal tersebut membuat orang lain ingin memilikinya juga. Dan di saat yang sama, etos kerja dan kesabaran mulai terkikis, mulai berkurang dengan adanya hal-hal yang instan tadi, digantikan dengan mimpi tersebut untuk bisa lebih cepat kaya. Salah satunya diperkuat oleh judi online tersebut. Akhirnya banyak masyarakat yang cenderung lebih mudah tergoda oleh fata morgana atau angan-angan tersebut daripada menghadapi realitas dengan usaha dan kesungguhannya. Begitu Mbak. Iya, iya, iya. Budaya instan dengan pengen cepat kaya ini tuh juga ini ya, bisa kita lihat selain dari fenomena pinjol juga tadi itu di kayak ini misal kita mau keluar nih ke toko gitu ya, ke Indomaret ada nih, ke Indomaret harusnya kan bebas parkir gitu ya, tapi tiba-tiba ada nih kita parkir terus udah beli barang tiba-tiba keluar ada orang minta gitu istilahnya, itu kan dibilang pungli ya itu, para Iya juri benar Mbak. parkir gitu itu tuh. Iya. Mereka pengen uang dengan kerja yang minimum ya di situ biasanya, karena saking sudah nggak adanya lapangan pekerjaan di sini. Nah, ke Mas Rais nih, gimana nih peran negara dari sudut pandang politik dalam hal ini? Apakah regulasi kita itu bisa dibilang gagal ya, Mas? Oke, baik Mbak. Jadi begini ya Mbak, untuk yang dikatakan Mbak Najwa tadi tentang regulasi kita gagal total, itu sebenarnya belum Mbak, salah lah sebenarnya. Namun perlu kita akui bahwa regulasi kita itu masih kurang baik dan harus dibenahi. Nah, pinjol ilegal dan judol bergerak lebih cepat daripada hukum. Bahkan saya mendapatkan ada kabar burung yang menyeratkan bahwa pinjol ilegal dan judol itu ternyata dibackingi oleh beberapa oknum aparat penegak hukum. Nah, namun ini bukan hanya soal regulasi, tetapi ini soal political will. Ketika aparat seolah menutup mata, atau bahkan ada oknum yang bermain, disitulah masalahnya. Nah, ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum kita yang membawa kita ke persoalan kedua yang jauh lebih besar. Begitu Mbak. Iya nih, betul sekali. Nah, dari permasalahan kedua ini nih, kita ke penegakan hukum. Kembali lagi ke Mas Rais nih. Tadi kan nyebutin oknum ya, mereka Iya Mbak. yang mereka yang seharusnya jadi lembaga penegak hukum nih, malah jadi tulang belakang dari maraknya judol dan pinjol di negara ini. Nah, ini kan ada kaitannya nih sama apa ya, konflik kepentingan ya.
Benar sekali, Mbak. penyalahgunaan kekuasaan. Nah, ini ada kaitannya sama korupsi dan KKN nih. Sejauh mana ini jadi akar masalah yang kita bahas tadi? Oh, jadi gini, Mbak. Jadi sebenarnya ini adalah hulunya. Korupsi dan KKN adalah karat yang menggerogoti tiang negara. Ketika hukum bisa dibeli, maka regulasi untuk melindungi rakyat dari pinjol atau judol menjadi mandul. Ketika aparat yang seharusnya memberantas pungli, tetapi mereka justru ikut menikmati. Maka kepercayaan masyarakat pasti akan runtuh. Korupsi menciptakan sebuah sistem yang tidak adil, di mana yang lemah akan selalu ditindas oleh penguasa. Seperti itu, Mbak Najwa. Nah, saya mau menggarisbawahi ini nih, di bagian yang lemah akan selalu ditindas oleh penguasa. Ya. Kita pernah lihat kan ya, ada ibu-ibu mencuri apa waktu itu, semangka atau apa itu ya, sampai dihukum berat banget ya kalau dibanding sama seorang koruptor yang korupsinya sampai triliun, ratusan triliun itu ya. Kalau dari Mas Mada nih, terkait hal tersebut gimana? Oke, baik Mbak. Terkait hal tadi, kalau masyarakat sering melihat kasus-kasus seperti itu, yang paling rusak pertama itu pastinya rasa keadilan publik. Masyarakat jadi merasa hukum cuma tajam ke bawah, tumpul ke atas, dan akhirnya kepercayaan pada negara runtuh, Mbak. Dampaknya bisa menimbulkan apatisme, frustasi, bahkan normalisasi korupsi. Seolah itu hal yang wajar karena hukumnya aja nggak jelas. Ini bahaya banget buat kedepannya Indonesia karena begitu hukum sudah nggak dipercaya, perangkat sosial masyarakat bisa rapuh dan ujung-ujungnya merusak kestabilan negara. Gitu sih Mbak pendapat saya. Oke, terkait dari penegakan hukum yang bisa dibilang belum tegas ini ya, dampaknya kita ke Mbak Nira nih, ternyata ya tidak hanya soal uang negara yang hilang karena korupsi nih, tapi dari Betul. penegakan hukum yang dari penegakan hukum yang masih apa ya, masih elastis ya kalau dibilang itu mengakibatkan ini gagalnya investasi ya di negara ini. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Mbak? Baik, untuk gagal investasi ini contohnya pasti teman-teman pernah dengar startup e-fishery kan ya, itu kan pasti untuk startup-startup pasti membutuhkan investor. Nah, sedangkan ketika penegakan hukumnya tidak jelas, investor itu membutuhkan suatu hal, penegakan hukum yang jelas agar investor itu semakin percaya menginvestasi di negara kita. Ketika investor ini tidak mau berinvestasi, otomatis perputaran uang untuk perusahaan-perusahaan besar itu menjadi berkurang sehingga mereka mengurangi jumlah pekerja dan mengurangi jumlah pekerja sehingga lapangan pekerjaan pun semakin sedikit gitu kan ya Mbak. Nah ujungnya kembali lagi nih ke permasalahan awal yang tadi, ketika penegakan hukumnya kurang, lapangan pekerjanya tidak ada, kembali ke masalah awal yang masyarakat ini sulit mendapatkan penghasilan layak di Indonesia ini seperti itu Mbak Najwa. Ya. Mengenai penegakan hukum. Jadi memang antara penegakan hukum dan korupsi ini kaitannya memang sangat erat begitu, Mbak. Iya, betul 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 banget. Hukum yang masih elastis nih, yang belum tegak secara sempurna nih ya, bikin investor tuh menjadi nggak percaya ya dengan kondisi aktual di negara kita ini ya, karena hukum yang seharusnya itu jadi apa ya, seperti tonggak penjaga keseimbangan stabilitas negara ya, itu malah dikangkangin sendiri ya sama orang-orangnya ya. Kemudian dari kegagalan investasi itu bisa juga ini berimbas ke ya tadi masyarakat yang ini ya mengecilnya lapangan pekerjaan. Jadi kan orang-orang yang seharusnya dapat kesempatan buat belajar dari kemampuan atau skill-skill dari industri ya yang mungkin bisa terbangun dari adanya investor-investor tadi ya, Mbak. Betul, Mbak. Mhm. Oke, baik. Dari lingkaran setan ya antara kesulitan ekonomi dan
rapuhnya penegakan hukum ya di bahasan kita kali ini, itu jadi satu masalah yang sekaligus jadi penyebab dan akibat dari masalah lainnya ya. Wah, lingkaran yang nggak ada hentinya itu jadi ancaman terbesar dari negara ini. Kemudian ini sebagai penutup, saya ingin, meminta satu kalimat singkat dari, rekan-rekan semua nih. Apa langkah paling prioritas untuk, memutus rantai lingkaran setan ini ya? Dimulai dari mungkin Mbak Intan dulu, Mbak. Baik Mbak, mungkin nggak sesingkat itu juga ya, karena ada ini untuk penutupan. Boleh Jadi boleh. menurut saya kita perlu meneguhkan kembali pendidikan karakter dan etos kerja kita agar bangsa ini tidak larut dalam budaya instan, melainkan siap untuk menghadapi tantangan dengan kekuatan dan nilai serta kerja keras. Dan dengan fondasi nilai dan kerja keras ini kita bisa melangkah lebih percaya diri menuju ke visi yang dari awal kita sebutkan tadi, yaitu Indonesia Emas 2045. Sekian Mbak dari saya. Oke, kita, lanjut ke Mas Mada. Oke, terima kasih. Mengenai hal tadi, jadi dari kacamata saya sebagai ASN, langkah paling prioritas itu bisa memperkuat di sisi penegakan hukum yang agar adil dan transparan, Mbak, seperti yang saya sampaikan tadi. Karena begitu hukum bisa ditegakkan tanpa pandang bulu, kepercayaan publik pulih dan pintu solusi ekonomi maupun sosial jadi lebih terbuka demi masa depan Indonesia, Pak, tentunya. Seperti itu. Baik baik, bagus sekali. Kemudian, dari Mas Rais? Baik Mbak, singkat saja ya Mbak dari saya. Boleh Reformasi boleh. total, gini Mbak, reformasi total aparat penegak hukum dengan efek jerah maksimal bagi koruptor tanpa pandang bulu. Seperti itu Mbak. Padat sekali ya, Mas. Singkat dan padat sekali. Padat Kemudian tapi begitu ya Mbak. oke. Kemudian dari Mbak Nira sendiri nih gimana? Baik, dari saya karena yang harus dibenahi dari sisi ekonomi, menurut saya ciptakan lapangan kerja yang berkualitas ya tentunya yang pertama. Kemudian yang terakhir memasifkan literasi keuangan sampai ke tingkat desa, karena biasanya yang, mudah terperdaya oleh judol dan pinjol itu adalah, masyarakat tingkat desa ya, karena, sulitnya, dan keterbatasan informasi sih tentunya, mengenai literasi keuangan seperti itu, Mbak. Terima kasih Mbak Najwa. Ya, betul sekali Mbak Nira. Kemudian, boleh nih saya menyampaikan apa tadi? Kalimat Kesimpulan singkat ya, ya. Iya, kesimpulan akhir ya. Jadi, kita tuh butuh 4 langkah kunci nih. 1 ya, pendidikan karakter, jejaring pengalaman sosial, reformasi hukum, dan literasi keuangan serta lapangan kerja. Sebuah pekerjaan rumah yang amat besar untuk kita semua bagi sebagai bangsa. Terima kasih Mbak Nira, Mas Made, Mbak Intan, Mas Rais atas perspektifnya ya yang tajam pada siang hari ini. Ya, sama-sama Mbak Terima Najwa. kasih Mbak. sama Mbak Terima Najwa, kasih terima juga kasih. sudah mengundang kami. Ke studio virtual ini ya Mbak, terima kasih. Sampai jumpa. Ancaman nasional terbesar mungkin bukanlah musuh di luar sana, melainkan apatisme kita sendiri dalam menghadapi masalah di depan mata. Saya Najwa, sampai jumpa di Mata Najwa berikutnya.